Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan sejawat sekalian. Di sini apa ada yang sudah pernah bertemu dengan pasien disabilitas rungu atau teman tuli di tempat praktek? Bagaimana cara kita berinteraksi? Kami dari Prodi Ilmu Kedokteran Gigi Komunitas, Departemen IKGMP, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia akan berbagi tips and triknya. Pada saat pasien datang, tanyakan hambatan komunikasi atau akses informasi apa yang dibutuhkan oleh pasien. Tanyakan juga preferensi cara komunikasi yang nyaman bagi pasien. Hal ini disebabkan karena kemampuan teman tuli dalam berkomunikasi sangat bervariasi. Pertama-tama, kamu bisa berkomunikasi dengan menggunakan tulisan. Kamu bisa menyiapkan kertas dan juga ballpoint atau spidol yang warnanya kontras dari warna kertas. Komunikasi dapat berlangsung dengan menggunakan bahasa isyarat. Pastikan kamu sudah bisa berkomunikasi dalam bahasa isyarat dengan fasih ya. Nama siapa? Nama? Apabila kamu belum fasih dalam berbahasa isyarat, maka kamu boleh menggunakan layanan juru bahasa isyarat. Namanya siapa? Oke. Saya Rahko. Oke. Umurnya berapa? Oke. Keluhannya apa? Saya Yukuta. Oh, gigi nyut-nyutan. Oke. Ya. Boleh tunggu ya. Berikut ini adalah beberapa cara memanggil pasien tuli. Pertama-tama, kamu bisa melambaikan tanganmu untuk menarik perhatian pasien tuli dari jarak jauh. Apa kok? Apabila pasien tidak melihat, maka kamu bisa menghampirinya lalu menepuk pundaknya secara perlahan. Kamu juga dapat berkomunikasi dengan berbicara perlahan sambil membuka mulut lebar. Mas, dokter sudah datang. Boleh masuk ruangan. Berikut adalah beberapa kosakata yang bisa kamu pelajari terkait dengan pelayanan di dokter gigi. Untuk berinteraksi dengan pasien tuli, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, usahakan dokter gigi untuk langsung berkomunikasi terhadap pasien tuli, bukan terfokus pada pendamping ataupun juru bahasa isyaratnya. Lalu yang kedua, usahakanlah jarak untuk dipertahankan sekitar 1 sampai 1,5 meter. Tujuannya agar pasien tuli dapat melihat secara langsung dokter gigi yang ada di hadapannya, mulai dari ekspresi wajahnya, gestur gerakan tangan dan badan, dan juga gerakan bibir pada saat sedang berbicara. Perhatikan pula ketinggian badan. Maksudnya, pada saat pasien sedang dalam kondisi berdiri, usahakan dokter gigi juga dalam kondisi berdiri. Sebaliknya, pada saat pasien sedang duduk di kursi gigi, maka dokter gigi juga dalam kondisi duduk agar komunikasi tidak mengalami hambatan. Selanjutnya, usahakan agar tatapan mata tetap dijaga, supaya komunikasinya bisa jelas, berjalan, dan tidak ada gangguan. Selanjutnya, gerak bibir dari dokter gigi pada saat sedang berkomunikasi secara verbal, usahakan temponya jangan terlampau cepat ataupun terlampau lambat. Dalam kondisi tertentu, dokter gigi dapat menurunkan masker supaya pasien tuli dapat jelas membaca gerak bibir dari dokter gigi agar informasi tidak terhalang. Berikutnya pula, usahakan agar pencahayaan di ruang praktek dokter gigi cukup terang, tidak terlampau redup ataupun remang-remang karena itu akan mengganggu visualisasi dari pasien tulinya.
pada saat kita menghadapi pasien tuli, kita juga harus cermat untuk memastikan apakah pasien tuli menggunakan alat bantu dengar atau tidak. Apabila alat bantu dengar yang digunakan adalah ABD konvensional, mintalah pasien tuli untuk mengatur volumenya pada saat kita mau melakukan tindakan yang sekiranya menimbulkan suara yang cukup bising. Misalnya pada saat sedang pengemburan gigi ataupun pembersihan karang gigi dengan alat ultrasonic scaler agar pasien tuli tidak mengalami gangguan. Tentunya komunikasi yang diperantarai atau dibantu oleh juru bahasa isyarat atau JBI ini akan sangat jauh lebih optimal memudahkan pasien tuli untuk menangkap informasi, dan yang tak kalah penting adalah dokter gigi memiliki kemampuan untuk berbahasa isyarat, setidaknya bahasa isyarat Indonesia dasar, agar komunikasi jauh lebih efektif dan juga efisien. Berikut ini adalah contoh bagaimana perawatan gigi dapat dilakukan bagi pasien tuli. Selamat siang. Nama siapa? Oke, keluhan apa? Saya izin periksa. Oke, nanti kursinya akan lebih apa-apa. Dalam pemeriksaan, kamu juga bisa minta pasien untuk memberitahu seberapa sakit yang ia rasakan dengan cara menunjuk gambar pada pain scale. Kamu juga dapat menggunakan alat bantu visual untuk membantu dalam menjelaskan kepada pasien. Dan terus kotor, nah itu harus kan, terus ditambal. Oke? Barusan kita sudah menyaksikan komunikasi yang dilakukan antara dokter gigi dengan pasien tuli dalam setting pelayanan kedokteran gigi. Kami mengajak rekan-rekan sejawat untuk terus dapat mengupdate ilmu pengetahuannya dengan cara belajar bahasa isyarat Indonesia langsung kepada komunitas tuli ataupun lembaga-lembaga bahasa isyarat. Halo teman-teman, ayo jangan takut untuk belajar bahasa isyarat bersama dengan teman-teman tuli. Sip! Semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.